Cerita diawali saat alunan musik dari sebuah radio di gudang hanta beranta. Preman yang tengah menghubungi kliennya meminta tebusan atas penangkapan seseorang yang terlihat sangat kaya raya. Sang preman yang tengah menunggu kliennya malah dihabisi kilat oleh lelaki yang dia sekap sebelumnya, bernama Gui Gongja. Kliennya yang bernama Ketua Cho datang dengan maksud akan menebus Gui Gongja yang berhasil ditangkap sang preman. Namun yang dia dapat dalam gudang ialah para preman yang telah dilumpuhkan dan tak bernyawa. Menyadari hal itu, Ketua Cho mengajak anak buahnya untuk segera keluar ruangan. Namun pintu tertutup rapat begitu saja. Anak buahnya pun secara singkat berhasil ditiadakan. Ketua Cho yang sangat ketakutan, dia pun berjanji kepada Gui Gongja bahwa dia akan membayarnya dan memohon untuk jangan meniadakannya. Tapi tanpa ampun Gui Gongja malah membuatnya tak bernyawa. Gui Gongja lalu menonton pertandingan tinju ilegal di mana Marco memenangkan pertandingan tersebut. Marco yang dibayar atas kemenangannya, dia pun langsung pergi begitu saja. Yang tampak angkuh namun lelah. Saat di rumahnya, Marco sangat sedih melihat ibunya yang terbaring kaku di ranjang. Esok harinya, Marco pun lalu berkunjung ke panti asuhan Kim Skopino yang akan ditutup permanen di bulan November karena kondisi keuangan dan bangunan yang sudah rusak. Marco lalu menemui Pak Kim memintanya untuk menemukan ayahnya yang berasal dari Korsel. Marco pun memberikan sejumlah uang kepada Pak Kim agar dipakai untuk membayar orang supaya ayahnya segera ditemukan. Mengingat kondisi ibunya yang harus segera dioperasi. Marco pun lalu pergi ke sebuah bar dihampiri oleh temannya yang mengajaknya untuk berbisnis berbasis mencuri di sebuah toko. Upah yang akan didapatkan oleh Marco adalah 10% karena Marco hanya cukup mengalihkan perhatian security dan memutuskan aliran listrik. Temannya lalu meyakinkan hasil dari pekerjaan tersebut akan cukup untuk membawa ibu Marco melakukan operasi. Saat Marco beraksi, para gerombolan preman mengetahuinya dan langsung mengejarnya. Saat berlari, Marco tiba-tiba tertabrak oleh seorang wanita bernama Yunju yang mencoba untuk bertanggung jawab dan memintanya untuk segera ke rumah sakit agar memastikan kondisi Marco. Di rumah sakit, serangkaian pemeriksaan pun dilakukan. Hasil pemeriksaan yang memastikan kondisi Marco baik-baik saja. Karena Yunju masih merasa bersalah, dia pun memberikan amplop yang berisi segepok cuan untuk Marco. Marco lalu pergi pamit dan saat hendak pulang, dia dihubungi oleh Pak Kim. Dia pun langsung tancap gas menuju panti asuhan. Pak Kim mengembalikan uang dari Marco karena ayah Marco tidak ingin menerima hasil keringat Marco. Ayah Marco hanya berpesan bahwa dia akan segera menemui Marco. Pak Kim juga memberikan SIM card ponsel yang dapat digunakan oleh Marco saat berada di Korsel nanti. Gui Gongja tengah memantau di lingkungan kediaman Marco, melihat ada sekelompok orang pergi menuju kediaman Marco. Marco ternyata ditemui Won-suk dan gerombolannya. Dia adalah seorang pengacara yang mengajaknya ke Korsel saat itu juga. Won-suk telah mempersiapkan paspor untuk keberangkatan Marco dan perawat untuk merawat ibu Marco sementara. Mengingat ayah Marco sedang sakit, Marco pun harus segera berangkat. Yisa yang merupakan kakak dari Marco di kediamannya mengabari ayahnya yang tengah sakit bahwa Marco menuju ke Korsel. Dia berharap ayahnya bertahan sampai Marco tiba. Marco yang masih di perjalanan di dalam pesawat dihampiri oleh Gui Gongja yang mengaku teman Marco. Gui Gongja juga mengetahui bahwa ayah Marco sangat kaya raya dan sangat terlihat Gui Gongja so akrab dengan Marco yang membuat Marco pun tampak bingung bercampur kesal. Saat tiba di bandara, Yunju yang menjelaskan kepada Won-suk bahwa dia telah membereskan pekerjaannya yang telah diperintahkan. Mengetahui hal itu, Won-suk pun mengakhiri perbincangannya di telepon. Sementara Gui Gongja yang selalu memantau melihat Marco dibawa oleh Won-suk. Yungju yang masih berada di bandara memberikan informasi mengenai Marco kepada Gayung dan memberikan sebuah box biru.
Gayung yang merupakan adik tiri dari Yisa, dia pun segera pergi berlalu. Yisa yang tanpa ampun dengan kejam meluluhlantahkan bawahannya yang mengkhianatinya. Yisa pun dihampiri oleh Dr. Lee yang mengingatkan agar tidak mengecewakannya dan meminta Dr. Lee segera bersiap-siap. Sementara itu, Marco dan gerombolan Won-suk masih dalam perjalanan. Tiba-tiba Gui Gongja mengejarnya dan dengan senyum tanpa dosanya menembakkan senjatanya yang membuat mobil gerombolan Won-suk pun oleng. Gui Gongja lalu menghubungi Yisa agar menebus adiknya yaitu Marco dengan harga 10 juta dolar. Menurutnya itu adalah harga yang amat pantas. Marco yang selamat dari kecelakaan, dia pun mencoba kabur berlari sekencang-kencangnya. Marco tiba di telepon umum. Dia mencoba menghubungi nomor yang tertera di kartu yang diberikan oleh Won-suk saat itu. Telepon pun menyambungkan ke nomor Yunju. Yunju segera menjemput Marco. Marco juga menghubungi Pak Kims dan mengabari semua kejadian yang menimpanya. Namun, perbincangan harus terhenti karena Marco harus berlari kembali. Terlihat Gui Gongja mencoba mengejarnya kembali. Saat itu Marco pun berhasil kabur dari Gui Gongja dan sudah berada dalam mobil Yunju. Marco pun tersadar bahwa Yunju adalah wanita yang menabraknya saat di Filipina. Yunju yang memberitahu bahwa ayah Marco adalah konglomerat terbesar di Seoul, pemilik konsorsium Hogyeung, sedang sekarat dan membutuhkan donor jantung agar bisa hidup kembali. Karena jika ayah Marco meninggal sekarang, konsorsium akan diambil oleh adik tirinya bernama Gayung. Saat ayah Marco tak sadarkan diri, istrinya yang sekarang yaitu Nyonya Cheung memeteraikan surat bunuh diri dan mencatat pesan terakhirnya. Oleh karena itu kakak Marco yaitu Yisa harus menyelamatkan ayahnya apapun resikonya. Untuk itu mati-matian Yisa mencari Marco karena Yisa akan mengambil jantung Marco untuk ayahnya. Yunju pun langsung menodongkan senjatanya karena dia dibayar oleh Gayung untuk menghabisi Marco. Dan tiba-tiba mobilnya ditabrak sengaja oleh Gui Gongja. Yunju yang lengah segera Marco pun ngacir kabur. Yunju yang kehabisan peluru segera ditembak oleh Gui Gongja. Sementara itu Marco yang kabur berhasil ditangkap oleh Yisa dan anak buahnya. Sampai di kediamannya, Gayung yang melihat Yisa dapat menangkap Marco sangat salut pada Yisa. Namun karena itu dia merasa Marco tidak ada gunanya untuk hidupnya. Gayung pun lalu pergi dan membuka box biru yang didapatnya dari Yunju. Marco yang dibawa ke ruangan ayahnya diajak berselfie ria untuk kenang-kenangan sebelum Marco dieksekusi. Marco pun segera diluluhlantahkan dengan sebuah suntikan. Mengetahui operasi donor jantung yang akan membutuhkan waktu sekitar 9 jam, Yisa lalu pergi untuk membersihkan diri. Obat bius yang tidak mempan terhadap Marco diketahui oleh salah satu dokter. Dr. Lee pun langsung segera menyuruh untuk dilakukan pembiusan kembali. Saat mengambil suntikan, tiba-tiba Dr. Lee terkena suntikan yang membuatnya pingsan seketika. Para tenaga medis lain sangat kaget dan beberapa pengawal datang untuk mengecek karena terjadi kegaduhan. Satu persatu orang yang berada di sana diluluhlantahkan yang tak lain oleh Gui Gongja yang tak lelah memburu Marco. Gui Gongja lalu membangunkan Marco. Marco yang menatap ayahnya mempertanyakan apa benar dia adalah ayahnya. Ayahnya yang masih bisa menyentuh tangan Marco, namun Marco sangat kecewa karena ayah mana yang tega membunuh anaknya demi keberlangsungan hidupnya. Marco pun meminta agar ayahnya tak usah mencarinya.
dan lebih baik dia tidak bertemu dengan ayahnya. Gui Guangja lalu mengajaknya untuk segera pergi. Di depan ruangan sudah ada Yisa dan para pengawal yang menunggunya. Gui Guangja pun memberitahu Marco bahwa mereka akan keluar lewat pintu utama dan bertarung melawan mereka. Mereka pun keluar dan Gui Guangja yang meminta tebusan sebesar 10 juta dolar segera dihitung oleh Yisa. Berapa won yang harus dia keluarkan? Mengetahui nominal uang yang sangat banyak harus dia keluarkan, mereka pun bernegosiasi. Saat itu juga Gayeng langsung membidik Marco, namun Gui Guangja yang cekatan langsung menembak dan menutup pintu yang berhasil masuk ke dalam ruangan kembali. Gui Guangja terkena tembakan di kakinya, tiba-tiba manja kesakitan, dan Gui Guangja pun juga menyadari sang konglomerat terkena tembakan. Yisa yang masuk ke dalam ruangan langsung panik karena ayahnya ditodong senjata oleh Gui Guangja. Langsung menawari uang 10 juta dolar kembali. Setelah setuju tanpa negosiasi, Yisa mentransfer uang tersebut ke rekening Gui Guangja. Karena transaksi telah selesai, ayahnya dan Marco dibawa oleh para pengawal. Gui Guangja yang hendak pergi ditahan dengan kepungan todongan senjata. Gui Guangja pun memperingatkan bahwa dia adalah seorang profesional. Karena Yisa tidak menurunkan senjatanya, Gui Guangja langsung membabi buta meluluh lantahkan mereka. Marco yang terlihat syok melihatnya, sementara Yisa mengetahui keprofesionalan Gui Guangja. Dia yang terluka parah perlahan kehilangan nyawanya. Gui Guangja yang sadar ada luka di kakinya dibopong oleh Marco dan meminta Marco untuk pulang karena Marco tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini. Gui Guangja yang melihat ada bayangan dan meminta agar orang itu keluar. Ternyata dia adalah Gayeng yang menodongkan senjatanya karena ketakutan jika Marco memerasnya. Dan mengaku bahwa Marco adalah keluarganya, serta menceritakan semua kejadian hari ini. Itu akan menjadi masalah besar menurutnya. Marco yang marah dan mengultimatum bahwa dia tidak akan pernah mengambil harta ayahnya sepeser pun. Gayeng yang tidak percaya mencoba mempekerjakan Gui Guangja untuk meniadakan Marco. Gui Guangja yang mempertanyakan kenapa anggota keluarga ini bersikap begitu. Gui Guangja hanya meminta Marco untuk bersyukur karena tidak mewarisi faktor keturunan dengan sifat begitu, dan mengingatkan kembali jika Marco tidak ada urusan dengan orang-orang ini. Marco yang termenung diceritakan bahwa sebelumnya Yungju meminta Gui Guangja untuk menemukan seorang anak, dan jika ditemukan maka Gui Guangja akan punya uang yang amat banyak. Gui Guangja lalu meminta Pak Kim untuk menemukan anak yang serupa, di mana anak itu harus pintar dan tahan banting untuk misi ini. Gui Guangja memastikan panti asuhan Kim Skopino akan berdiri kembali karena dia memikirkan nasib anak-anak nanti. Jika sampai panti asuhan ini ditutup, dia ingin berbuat baik sebelum tiada. Karena saat ini dia harus bertahan hidup dengan mengkonsumsi obat. Gui Guangja pun meyakinkan Pak Kim harus percaya terhadapnya, karena dia seorang yang profesional. Pak Kim yang memilih Marco, mulailah Gui Guangja memantau aktivitas dari Marco dan memanipulasi semuanya. Seolah Marco adalah anak yang dicari sang konglomerat. Marco yang mengetahui hal itu pun sangat marah. Gui Guangja pun meminta maaf dan memberitahu Marco mungkin ini menyakitkan, tapi ini berakhir dengan bahagia. Marco yang masih marah diyakinkan Gui Guangja bahwa Marco beruntung karena sang konglomerat bukan ayahnya. Gui Guangja yang mengaku seorang Kopino atau keturunan campuran dari Filipina dan Korea, membuat Marco pun tertegun. Gui Guangja lalu mengajak Marco pergi dan meminta Marco untuk menyetir. Pembangunan panti asuhan Kopino Pak Kim pun berlangsung berkat kucuran dana dari Gui Guangja. Sementara itu, ibu Marco mendapatkan perawatan yang baik. Gui Guangja yang mengunjungi Marco menawarkan bantuan jika masih ingin menemukan ayah Koreanya. Namun Marco meminta menyudahi karena dia sudah muak dengan ayah Koreanya. Marco yang mempertanyakan kondisi kesehatan Gui Guangja. Gui Guangja pun yang merasa kesehatannya mulai membaik karena mengkonsumsi obat yang diberikan dokter terkenal di masyarakat tanpa harus pergi ke rumah sakit. Gui Guangja lalu meminta Marco untuk hidup bahagia bersama ibunya karena uang Marco sudah banyak sekarang, jadi tidak usah bertinju atau berjudi lagi.
Gui Gongja yang merasa tampak lebih bugar dan ganteng pergi ke dokter langganannya. Dipastikan dokter bahwa kondisi kesehatan Gui Gongja sangat sehat, tidak ada penyakit lagi. Dokter yang hanya memberikan multivitamin dan memastikan Gui Gongja agar jangan berobat di sembarangan klinik yang tak berizin, karena izin klinik tidak bisa dibeli. Gui Gongja pun hanya sumringah mendengarkan penjelasan dari dokter. Dan ekspresi tersebut menjadi akhir dari drama The Child. Memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi adalah satu hal negatif yang dimiliki manusia. Namun hal itu dapat dinetralisir dengan introspeksi dan bersikap tegas terhadap diri sendiri, serta menetapkan sesuatu dengan batasan yang teramat jelas. Hal tersebut agar orang lain merasa lebih dihargai. Terima kasih yang sudah setia menyimak Suara Cece sampai alur cerita ini berakhir. Jangan lupa nantikan cerita-cerita seru lainnya. Cece pamit undur diri. Bye!